Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang hukum Pascal. Ini materi IPA kelas 8 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang hukum Pascal. Oke adik-adik, ini adalah materi IPA kelas 8 SMP. Oke adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di gambar ini, ya, ini adalah salah satu penerapan dari hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik. Oke adik-adik, di situ terlihat ada penampang kecil, yaitu disimbolkan dengan A1 di bagian gaya masuk, ya. Kemudian di bagian penampang besar yaitu A2. Adik-adik, hukum Pascal ini dinyatakan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Ya, ia menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Oke adik-adik, salah satu fluida itu zat cair. Seperti pada gambar yang kita lihat, yaitu yang berwarna pink itu, ya, itu adalah zat cair. Oke, kemudian tekanan yang diberikan pada pipa kecil yang di A1, ya, itu ruang pipanya ditutup, ya. Jadi tekanan yang diberikan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar, sehingga tekanan yang pada P2 yaitu pada penampang besar akan sama besarnya tekanan pada P1. Seperti itulah bunyi dari hukum Pascal. Sehingga hal ini bisa digunakan untuk mengangkat beban, seperti pada gambar untuk mengangkat mobil. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat kelanjutan dari hukum Pascal ini, ya adik-adik. Ini tadi, ya, gambar yang dongkrak hidrolik tadi kita gambarkan di sini. Ini ada gaya diberikan pada penampang 1, ya, penampang yang kecil. Ini luasnya A1. Maka tekanan yang diberikan pada penampang kecil ini akan diteruskan ke segala arah, ya. Oke, ini tertutup, ya adik-adik, dan sama besar tekanannya, sehingga P1 sama dengan P2, ya. Seperti yang kita tahu bahwa tekanan itu rumusnya gaya bagi luas alas, ya. Ini telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang tekanan, ya. Adik-adik bisa lihat videonya di pojok kanan atas dengan cara mengkliknya untuk mendapatkan videonya, yaitu tekanan P sama dengan F bagi A. Maka tekanan pada penampang 1 ini sama dengan tekanan pada penampang 2. Jadi F1 bagi A1, ini kan rumus dari tekanan, sama dengan F2 bagi A2. Oke adik-adik, karena bentuknya silinder, luas penampangnya adalah luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat atau seperempat pi D kuadrat. Sehingga F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Jadi rumusnya menjadi F1 per pi, ini dicoret, ya adik-adik, karena sama. Jadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Jika diketahui diameter, maka F1 per luasnya jadi seperempat pi D, kan. Jadi seperempat pi D1 kuadrat, ini seperempat pi D kuadrat. Seperempat pi nya dicoret sehingga menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Jadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Jadi rumusnya menjadi, ya, jika diketahui luas, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika diketahui jari-jari, F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Jika diketahui diameter, F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, langsung saja kita lihat contoh soal, ya. Oke, ini ada
gambar dongkrak hidrolik ya, dimana luas penampang kecilnya ini kita misalkan A1 ya, yaitu 20 cm kuadrat, sedangkan luas penampang besarnya A2 yaitu 50 cm kuadrat. Bebannya ini adalah 20.000 Newton ya. Jadi bebannya yaitu F2 di sini ya, 20.000 Newton. Pertanyaannya berapa gaya F yang harus diberikan untuk mengangkat beban ini? Berarti F ini. F ini kan yang bagian kecil nih. Kalau ini A1, ini F1. Jadi adik-adik tinggal masukkan rumusnya. F1 per A1. Karena ini kan diketahui luas ya adik-adik. Jadi kita pakai yang ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masukkan F1-nya. Yaitu yang ditanya tetap F1, A1-nya luas 20 cm kuadrat. Apakah harus kita rubah ke meter kuadrat? Tidak perlu. Karena ini cm sama cm di bagian bawah sini ya. Ini kan F2-nya kan ini 20.000 Newton ya, per A2-nya kan 50. Ini kan sama-sama cm kuadrat ini. Ya, ini saling menghabiskan kalau kiri kanan seperti ini. Jadi sentimeternya tak perlu dirubah ya. Nanti hasilnya ini tetap dalam Newton. Adik-adik ini cara cepatnya adik-adik bisa coret nolnya ya. 00 ini coret ya. Sehingga F1 sama dengan, ya ini kali silang ya adik-adik. Oke, dikali silang 5 kali F1. Ya, kemudian 2 dikali dengan 2 ini dengan 20.000. Jadi 5 kali F1, 5F1 sama dengan 20.000 kali 2 ya. Kali silang ya adik-adik. Oke, sehingga ya F1 sama dengan 20.000 kali 2 kan 40.000. Bagi 5. Oke. Ini adik-adik bagikan, 40 bagi 5 kan 8. Tambah nolnya 1, 2, 3. Jadi F1-nya 8.000 Newton. Jadi besarnya gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban 20.000 Newton ini adalah 8.000 Newton. Jawabannya D. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pipa kecil, berarti ini adalah R1 ya adik-adik. Berarti diketahui R1 sama dengan 2 cm. Dan jari-jari pipa besar 18 cm. Berarti R2 18 cm. Tentukan gaya minimal untuk mengangkat beban. Gaya kan pada penampang 1 ya. Berarti F1 berapa? Jika bebannya 81 kg. Jadi gaya 2 atau bebannya ini kan F2. Tapi satuannya di sini kilogram. Jadi ini massa bukan gaya. Jadi untuk cari gayanya massa kali gravitasi, yaitu gaya berat. Ya adik-adik, berarti massanya 81 kali percepatan gravitasi bumi 10. Jadi 810 Newton. Seperti itu adik-adik. Baru kita masukkan rumusnya, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tapi di sini yang diketahui jari-jari, maka A-nya kita ganti dengan PR kuadrat. PR1 kuadrat sama dengan R2 per VR2 kuadrat. Dimana V-nya kita coret seperti penjelasan di awal tadi. Sehingga rumusnya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Oke, kita masukkan F1-nya yang dicari. Jari-jarinya yaitu 2 cm. Ya, 2 kuadrat. Tidak perlu kita rubah ya adik-adik. Nanti kalau dirubah hasilnya juga sama. Jadi supaya cepat tak perlu dirubah satuannya. F2-nya 810. Bagi jari-jari 2-nya 18. Jangan lupa dikuadratkan ya adik-adik. Sehingga F1 per 4 sama dengan 810 per ya 18 kali 18. Oke, kalikan, kita kalikan adik-adik. 18 kali 18 64 46. 8 tambah 6 14. 8 1 ya. 64 46. 8 tambah 6 14.
81. Tambahkan 4, 12, 324 ya adik-adik. Oke adik-adik, ini supaya lebih simpel angkanya kita sama-sama bagi. Oke, 324 ini bisa kita bagi 4 ya adik-adik. Berarti 4 bagi 4 1, 324 bagi 4, 32 bagi 4 8. Ya, kurangi 4, 4 bagi 4 1. Jadi 81. Oke, sehingga menjadi F1 per 1 sama dengan 810 per 81. Karena ini sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1, 324 bagi 4 81 ya, ini sama-sama dibagi 4. Oke, 810 dengan 81 juga bisa kita coret. 810 bagi 81. Ini sama-sama kita bagi 81. Jadi hasilnya F1 per 1 sama dengan 810 bagi 81 sama dengan 10 ya adik-adik. 81 bagi 81 1. Kita kali silangkan. 1 kali F1 F1. 1 kali 10 10. Jadi hasilnya adalah 10 Newton. Jadi besarnya gaya minimal yang diberikan untuk mengangkat beban 81 kilogram dengan kondisi jari-jarinya seperti ini, yaitu 10 Newton. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi hukum Pascal ini. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik khususnya siswa kelas 8 SMP dalam memahami hukum Pascal. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.